Oke guys, ketemu lagi di vlog kita yang pertama. Ketemu lagi di vlog kita yang pertama. Gimana tuh ceritanya? Yang kemarin apa dong? Ini retake yang berapa ini? Ini retake yang ketiga ya guys ya. Soalnya ya gitu deh, ada aja halangannya. Ya, namanya juga manusia. Namanya juga manusia. Tapi insya Allah hari ini kita settingnya paling proper ya. Amin. Backgroundnya proper, tempatnya proper. Terus kita juga habis sepedaan lebih actual ya. Kalau kemarin bajunya proper ya? Baju proper. Udah baju artis ya? Wah, Belum artis. belum, baju belum. Kacamata endorse? Belum lah. Soon ya? Amin, ntar lagi. Kalau kemarin kan pretensius, beneran sepedaan nggak? Nah ini kan lo lihat tuh keringetnya aja masih ada. Berapa kilo kita habis berapa kilo? Hah? Belum, kenalan dulu. Oh kenalan dulu, oke. Ya, ini Exapod episode pertama ya. Exapod episode pertama. Kita dari Hexa Sisi. Dari Hexa Sisi. Saya Ivan. Saya Wangki kebetulan. Yang di belakang kamera? Bang kamera ada kru kita. Om Rizky. Alhamdulillah Bang Kiki yang setia menemani. Ya jadi kita episode 1 sama seperti kemarin juga kita pengen ngomongin tentang sepeda aja ya. Hexapod ini tentang sepeda. Ya, apalagi sih ya, gitu ngomongin ya. Standar lah. Nakalnya sepeda diomongin ya? Gak pernah nakal karena COT-nya ketat bro. Bener. BTW kenalan dulu kali Hexa CC itu siapa aja sih? Terus apa sih dia? Ya Hexa CC itu sebenarnya ya bapak-bapak komplek yang harusnya punya hobi supaya nggak macem-macem. Oh gitu ya? Jadi waktu senggang yang bisa jadi macem-macem setidaknya produktif, ya kan. Nah kita itu ada Pak RT-nya tuh, kepala suhunya, yang lagi fondo sekarang. lagi fondo. Nah, Om namanya Rimba. aja Pak RT harus lebih di atas kita lah ya tingkat sepeda ya. Om Rimba. Namanya Om Rimba. Terus Om Rimba tuh ternyata tetanggaan sama dia nih. Ya. Jadi Hexa CC kompleks literally ada di Jatiwaringin. Isinya ada saya, si Pak RT tadi. Bang Kiki nih yang jadi ini, lo self cam gitu dong Ki, biar ada footage lo, biar ada gitu. Episode 2 aja, episode 2. Oh, episode 2. Terus ada lagi Indra. Jadi ada 4 orang yang di Hexa, yang di luar Hexa ada Bang Ivan ini, Ada Om Nil yang lagi COVID sekarang, get well soon bro. ada Om Riza yang sibuk dengan kasus-kasus. By the way, ini kita nih lagi di Nosuga nih, tempat tongkrongan anak-anak nih di sini. Anyway, sekarang lagi Nosuga nih di sini nih ada link Instagramnya nih. Nah, ini emang kopinya enak banget, kuenya, pastry-nya, wah. Tunjukin dong bro kopinya bro. Wah. Punya siapa bro? Punya gua. Oh iya lo, iya. Refill. Okay. Enak banget, saking enaknya punya gue juga udah di sini. Terus apalagi bro? Ya jadi memang kenapa sih kita nge-vlog? Apa sih tujuannya? Ya kita sih sharing ya. Kita itu kenapa sepedahannya kemana aja, terus apa manfaatnya. Betul. Tapi dari semua itu, yang penting kan satu ya bro ya. Gimana caranya lu punya sepeda? Kan itu dulu. Nah, bener. Lu gak bakal bisa sepeda kalau nggak punya sepeda. Ya. Setelah lu punya sepeda, lu punya komunitas. Setelah punya komunitas, baru tuh Timbul motivasi-motivasi ya? bukan juga sih. Oh, bukan juga. Bukan motivasi tapi Apa dong? racun. Oh, racun. Siap. Berarti kita episode pertama ini ngomongin racun-racun tentang sepeda yang sudah terjadi oleh abang kita satu ini, si Ivan. Jadi episode 1 spesial kita serahkan ke Ivan. Boleh kenalin, silakan. Lanjut waktu dan tempat kita persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, langsung aja ya. Iya, ntar di-cut itu. Oke, jadi memang sepeda gue pertama adalah MTB. Oke. Gue beli di Decathlon. Iya. Itu pas sebulan sebelum pandemi. Oke. Berarti pas sepeda pandemi ya? Betul. Hexa CC itu pas sepeda pandemi? Berarti belum sepeda pandemi itu, sepeda Pre. senang-senang dulu. Oh, sepeda senang-senang. Oke. Pre-season ya. Iya. Yang kedua, setelah gue punya MTB, ternyata yang pakai drop bar lebih asik ya. Yang pakai dropper oke. Nah, Tadi ya ini ya biasa ya handlebar biasa. ya, jadi kemudian dari situ gue gantilah sepeda gue ke gravel. Oke. Gue pakai Polygon Band R2. Oke. Di Polygon Band R2 gue ketemu komunitas. Setelah dikena racun lagi tuh sepeda gue upgrade. Oke. Gua Berapa jangka waktunya dari lo beli sampai upgrade? 6 bulan. 6 bulan.
mulai itu. Emang yang namanya racun itu nggak mungkin lebih lama dari setahun, pasti below. Diganti saddle, diganti handlebar, group set, tasnya macam-macam. Waduh, siap bos. Nah, Kenapa kira-kira lo harus upgrade? Kebutuhannya tuh apa sih gitu loh? karena terakhir gue, bukan terakhir, tapi di situ gue kenal komunitas, gue kenal Audax. Oke. Gue kenal long ride dulu, habis long ride gue ketagihan, gue cari ada event long ride nggak? Ternyata ada Audax. Update terus, upgrade. Oke, maksudnya upgrade untuk performance ya, bukan untuk culture-culturean berarti ya. Performance dan kenyamanan. Iya. Jadi lu beli tas malah lebih nyaman gitu ya, bagaimana? Nggak nyambung. Nggak juga. Nyamannya gue, ya yang penting perlengkapan gue mau apa aja ada. Oh, I see. Tapi itu ada dampaknya ke performance. Iya. Sacrifice performance gue jadi lebih berat. Lebih berat, benar. Ibarat orang mau backpackeran, lu Iya. malah bawa koper kerek. Nah, kayak gitu tuh. siap. Tapi yang penting semua ada kan. Nah, komplit lah ya. Betul. Semua equipment dan tools aman dan nyaman jadi buat lo ya. Betul. Oke. Dari situ gue sudah upgrade. Gue udah punya modal nih buat mengupgrade sepeda gue Iya. untuk yang lebih canggih lagi lah gitu. Apa tuh? Gue beli trek Waduh. Dari gravel, Polygon. Polygon langsung track. Kenapa? Kan waktu itu kan lo nyari Polygon itu katanya buat Audax biar jauh. Begitu lo Nah. pakai track kan berarti kan lebih nge-road ya. Betul. Lebih bukan buat Audax Karena sebenarnya gue ya. pikir gini, berat banget ya sepeda gue ya gitu kan. Terus ngeliat sepeda teman-teman gitu, terus adalah kemakan gengsi. Racun lagi berarti. Racunnya tuh gini, sepeda lu berapa huruf men? Oh gitu. Kalau sepedanya 4 huruf, lu ikut rombongan kita paling depan gitu. Gua kurang ajar juga ya bilang gitu. Padahal sepeda yang paling mahal lebih dari 4 huruf kan? Betul. Pinarello. Iya, Linsky. Mau kurang ajar aja. Kurang aja. Itu teori siapa ya? Ya. Gue baru denger juga tuh. Teori bapak-bapak ambi. Gue getrek domain AL2. Grup setnya gue upgrade juga, tapi gue pindahin dari yang lama dari Polygon, gue pindahin ke situ. Oke. Gimana tuh perubahannya yang lo rasain? Jauh. Oh ya? Dulu gue pakai Polygon itu ban 35. 650 ya? Kalau nggak salah. Nah, dari 650 47 gue upgrade ke 735. Oke. Di road bike gue pakai 725 kan. 705 beda 10 ya. Wah. Enteng sih. Iya. Enteng, tapi tidak untuk segala medan ya. Betul. Kan yang kita pakai terakhir di Audax Jogja ya. Iya. Lancar sih, cuma pas di Audax Bekasi kan sakit itu. Karena banyak gravelnya kan ban kecil kan, ban tipis ya, karena gua nggak punya opsi lain ban ya udah. Jadi karir lo bersepeda nih, begitu lo ganti trek ikut Audax apa dulu waktu pakai Polygon juga ikut Audax juga apa gimana? Polygon udah ikut Audax. Udah ikut Audax. Audax JUCC pertama gua tuh, Audax pertama gua pakai Polygon. Berapa kilo tuh? 200. Udah langsung 200. Langsung 200. Finish. Under COT. Ya over lah. Gua overweight kok. Apa itu under COT nggak kenal kita. Terus kecuali rimba. Overkill. Karena gue pede ikut Audax. Sebelumnya kan gue waktu awal long ride itu kan gue Jakarta Bandung tuh. Iya. Itu berhasil ya? Berhasil Dengan Polygon. dengan Polygon. Oke. Habis itu gue coba dengan pakai Audax. Habis itu gue tahu gue pengen upgrade ini. Upgrade sampai lah yang sekarang gue upgrade track, udah gue joggo lagi. Track itu waktu lo pakai buat Audax dengan pakai Polygon rasanya gimana nih? Maksudnya apa kalau jadi under COT atau tetap over COT? Over COT karena yang di mindset gue adalah piknik. Oh gitu. Lo bayar Audax mahal-mahal bukan buat under COT ya? Bukan. Tapi yang lo bayar adalah pikniknya. Piknik dan pengalaman ya. I see. Bener guys itu. Iya, Jadi gue banyak dapat teman. Memang gue jarang ketemu sama teman-teman itu, tapi gue tetap keep kontak. Setiap ada event pasti gue kontak. Dan ternyata tetap berlanjut, setiap event kita kewernya sama. Habis itu gue beli sepeda lagi. Beli sepeda lagi kapan tuh?
Ini setelah track ya? Setelah track. Tadi begitu lo pakai track, si Polygon tuh lo jual ya berarti ya? Udah gue jual. Oh, oke. Tapi pas ini gue dapat best offer sepeda gue, jadi gue sempat punya 2 sepeda di rumah. Oke. Track itu gue beli 2021, Ya. Desember 2021. Desember 2021. Belum sempat setahun. Lalu yang baru ini? Baru 3 bulan. Jadi sekarang punya 2 sepeda di rumah. Oh, track udah gue lepas. Oh, track udah dilepas. Nah, sekarang ngomong sepeda yang baru nih. Kenapa lo harus ganti sepeda baru? Tadi lo bilang track udah lo ganti dari Polygon, terus bilang performa lebih enteng nih, enak nih. Sebenarnya inceran gue ya, gue udah mau pindah ke gravel lagi, tetapi yang memang Mumpuni ya? mumpuni lah ya. Iya, iya. Tapi High dengan performance. budget terbatas karena modal gue cuma di track itu kan. Iya, iya. Budget lo? Iya, karena gue niatnya emang gue mau namatin semua seri Audax. Waduh. Ngeri. Pengen namatin. Biar di endorse ya? Karena enggak, bukan masalah di endorse. Endorse itu akan datang sendiri. Oh, gitu. Tetapi gue nggak pernah lebih dari 200. I see. Jadi gue pengen lebih. Gue pikir ya selain fisik ya gue pengen sepeda yang lebih, karena itu kan rim brake. Ketika rim brake dipakai di hujan, buat gue pengeremannya safety-nya kurang buat gue. Jadi gue Oke. pengen punya disc brake dengan. Jadi sekalian aja gue upgrade lagi. Oke. Terus yaudah deh gravel aja deh. Jadi buat temen-temen yang ada rim brake versus disc brake tuh basi lah ya. Semua tuh tergantung kebutuhan. Dan dalam hal ini kebutuhannya Bang Ivan ini dia mainnya kan Audax. Dia udah ngerasain pakai rim brake. Ternyata begitu hujan nggak bisa ngerem ya. Bisa ngerem tapi tidak Maksudnya maksimal. nggak positif gitu ya ngeremnya ya. Betul. Jadi akhirnya memilih untuk disc brake. Disc brake lah. Jadi bukan karena disc brake lebih bagus dari rim brake, enggak ya, Nah. bukannya. Sebenarnya Kebutuhan. kenapa dulu beli tracknya Rim brake? Rim brake? Karena itu yang paling murah. Itu alasan paling realistis ya. Iya. Biasa orang kan, Yang penting kalau lu matching ke pedal lo apa track? Orang Iya. langsung kayak, wow, track, ayo kita goes gitu. Honda gitu kan, Mador. Padahal Domain, AL pula lagi. Dulu grup setnya dapetnya Kelaris lagi. Tapi akhirnya lo memutuskan untuk menjual lagi. Iya. Kalau ada Dan yang mau gua nyari- waktu itu gua datang ke satu mall, Nah, gue lihat, wah ada sepeda cakep nih di toko barang second. di mana sih tuh tokonya? Rahasia. Rahasia. Karena belum di endorse. Oke. Taunya gue dapet sepeda impian di luar dugaan gue. Oke, bisa lo ceritakan nggak impian lo tuh sepeda tuh karakternya harus seperti apa sih? Maksudnya bahannya apa, Enggak gini, tipenya apa? gue terkait bahan, tipe, itu one thing lah ya. Gue agak mengesampingkan, yang penting kriteria gue itu disc brake, Oke. Hidrolik pastinya. hidrolik, Oke. kemudian mau dibejek kayak apapun, mau diajak riding kayak apapun, Bandel ya. bandel, dah. Segala medan aman. Dan Salawati CC. selamat. Iya itu. Ternyata sepeda yang gue lihat di toko itu memenuhi semua kriteria itu, plus ada plusnya lagi. Apa tuh? Materialnya ternyata yang paling tinggi, Oke. ya buat gue ya. Iya. Grup setnya grup set Berarti India. uranium ya? Ya. Paling tinggi. Ya, karena ridernya agak-agak kayak Thanos gini. Oh iya. Terus Oh tenang. nanti Ya. Bang, tenang Bang. Ada kru kok. Udah gitu grup setnya grup set impian gue. Iya. Terus kayak ya udah, gue bernego sama bini gue di tempat, Bu boleh nggak gue beli? Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu Nena Medina. Saya punya sepeda impian. ISO dan SNI terpenting dalam hal membeli sepeda. Betul. Akhirnya jadilah tuh gua dapet Cannondale Topstone 5 Carbon GRX, coy. Boleh tolong krunya? Nanti dikasih tahu. Oh nanti aja nanti. Iya. Membeli dengan harganya yang bikin lu pada tercengang. Tapi nggak usah disebutin kali ya harganya ya. Nanti gua dikira merusak harga pasar. Iya. Banyak di marketplace yang jual second Iya. ntar jadi nggak laku. Oke, lu bisa kasih tau nggak spek sepeda lu atau mau diambil aja? Nggak apa-apa, nanti lah habis Ini aja ya? Kita ngomongin dulu lah yang lain-lain. Nyambil yang ini masih acak adul ya formatnya soalnya nggak baca skrip. Iya. Oh. Intinya pokoknya lu ganti itu, lu dapat disc hidrolik, dapat karbon, dapat sepeda yang brandnya lumayan ya, oke ya, wah ya. Wah, jadi ya sampai-sampai tuh kayak kalau gue
ada faktor-faktor kegantengan, bro. Iya, sepeda jenik ya. Iya. Begitu Kayak- turun jadi Iya, lu nongkrong di coffee shop dulu beda auranya kalau Bener, sorry banget ya. Ini sorry banget. Ketika gue pakai Polygon, ya. Terus memang orang nggak akan memandang itulah dan tidak akan ini, tapi tingkat percaya diri lu, obat ganteng lu tuh nambah. Ya. tidak bisa dipungkiri, guys. Tapi oke, kita kesampingkan merek, kita kesampingkan brand. Lo pakai bagaimana? Bener nggak sesuai ekspektasinya? Sesuai posisi riding sesuai, nyamannya sesuai, sepedanya mau gua bejek sesuai keinginan gua sesuai. Yang terutama itu buat gua grup setnya karena memang sesuai dengan kemampuan fisik gua ya. Oke. Karena kan ya apa gunanya sih kita pakai. Maksudnya grup set sesuai kemampuan fisik itu gimana? Jadi ya kita kan punya cyclocom. Oke. Di situ ada indikator speed Ya. dan lain-lain, Cadence maps, dan ya. lain-lain, heart rate ya. Nah, yang penting itu heart rate tuh. Oke. Tuh, inget deh, kalau teman-teman sepeda tuh jangan pernah dipaksakan karena memang kalau gue pribadi gue ada darah tinggi. Oke. Sama. Gue kembali lagi di tempat yang berbeda. Kita kan emang jago teleport. Jurus saktinya karena XCC. kita dipanggil hati nurani, COT. Langsung. Kalau ada panggilan-panggilan istri itu tiba-tiba kita ketarik sendiri gitu. Lanjut, tadi kita sampai ngomongin masalah kesehatan ya, Bro ya. Betul kan. Oke. Nah, tadi kan gue bilang gue punya darah tinggi ya. Ya. Nah, kenapa grup setnya cocok sama gue? Ternyata Ternyata tuh kalau lo punya chainring yang gede, otomatis guys lo akan lebih kenceng kan? oke. Buat gue nggak bisa mengontrol speednya untuk kayak nahan supaya nggak lebih ngebut gitu loh. Kalau pakai jaring kecil? Kalau chainring kecil, untuk sekarang kan tadinya gue pakai 50-34. Oke. Sekarang 46-30. 10. Nah, 46 mau dibejek kayak 50, gue juga ngap-ngapan kan? Bener juga, Akhirnya iya. gue turun tuh. Oke. Nah, di situ gue AVG diturunin ya. AVG-nya pasti turun. Iya, Yang iya. jelas gue sekarang patokannya adalah heart rate. Jadi heart rate gue udah mulai 140, 150 gue udah slow down. Oke. Kalau udah 160, gue udah siap-siap untuk berhenti. Oke. Jadi udah nggak maksa nih. Iya, iya. Gue udah peduli amat sama speed. Yang penting gue nyampe rumah sehat. Karena perginya sehat, pulang juga sehat. Harus gitu. dong Nah, itu. Masa ketemu bini tiba-tiba lo loyo. Nah, besok-besok visa lo nggak terbit. Betul. Nah, karena sepeda gue, nih sepeda gue penampakan. Nah, tadi kan nggak ada sepeda, tiba-tiba ting. Iya. Jadi kalau GRX itu kan ada dua ya. GRX itu kan ada dua ya, 48311, 4630. 30. Ini yang Ini yang 4630 karena ini bawaannya punya Cannondale nih, cranknya nih, Oke. hologram nih. ini hologram punya. Kalau nggak Ini salah ya. kasetnya belakang 1134 punya 105. 1134, Long 11 speed, 11 speed. Yes. pakai 810 RD-nya, Drifternya 600, seri 600. drifter 600, Brake Ini caliper seri 400. brake caliper GRX 400. Oke, itu menurut lo udah cukup banget ya? Udah, apalagi mau ditambah nggak ada kan, gue pikir tinggal back fitting aja nih. Oh, jadi itu spek sepeda lo. Ini ukurannya berapa sih size-nya, frame-nya? Ini size MD MD apa tuh? medium. Ada SM, ada tau lah, pokoknya ini M lah. size M berarti kalau yang pakai 50-an berapa nih? Kalau di Cannondale itu gue pakainya kalau yang gue udah cobain Cut 13 di Iya, Super Stick Evo tuh size-nya size 51. Ya artinya Iya. dia mirip-mirip lah. Ini 51 sampai 53 ya dia kali ya? Ya mestinya Ya, ya. kisarannya ya. Mungkin kalau ada yang lebih tahu nanti Ya, boleh. bisa di input lah. Di Kalau komen ya. bukan. Siapa yang nonton video ini? Tapi anyway, geometrinya dibanding dulu track pastinya lebih tegak dong ya? Apa sama Lebih aja? Dari kalau gue disampingkan gitu ya, samping-sampingan sama track ini kayak lebih tinggi. Lebih tinggi? Lebih tegak emang ya. Oke, oke. Terutama di Lebih relax berarti ya? Sini ini lebih tegak ya. Kalau track Iya. lebih turun kan. Hmm. Terus ini udah di-upgrade juga. Udah di-upgrade apanya nih ngomong-ngomong? Bannya dong. Waduh. Aslinya apa, gantinya apa? Jadi aslinya kan dapatnya WTB Riddler 37, 700 kali 37. Want to buy ya? Karena memang gravel kan. Iya, Masih iya. Gravel. Terus ada Profilnya knob gitu ya, modelnya ya. Bukan ini- slick ya? Bukan. Nah, ini ada rimnya juga WTB kan dapatnya kan. Iya, iya.
Terus ada racun gua nih, bilang, "Bro, ban yang di trek lu cakep." Nah, gitu tuh. Itu bukan racun, itu menego namanya. Karena trek gua pakainya GP goceng, 10 wall 28, 700 kali 28 terus. Ban anak dalkotan sedunia. Terus ban lu bagus bro, baru beli kan bro ya? Iya. Di trek gua bisa dipindahin kayaknya bro. Gua ada nih gantinya. Gitu. Daripada nggak dipakai bro. GP goceng 32 katanya, terus pas nih buat Cannondale lu nih. Terus bilang, gila ya, emang begini emang racunnya ya. Cuma nggak 10 wall kata dia. Ya gue mau 10 wall mau kagak kan harganya sama-sama aja ya. Ya itu dia. Yang penting kan fungsi. Nah, swap aja. Ban dalam-dalamnya dong. Aja. Oh iya, ban dalamnya juga benar sekalian. Alhamdulillah gue dapet ban dalam banyak banget. Nah, itulah gunanya pertemanan racun ya sebenarnya. Kalau ada yang mau beli ban dalam 728 harga nego bisa ngubungin kita ya. Berarti banyak kayak ininya gue ya. Ada sisa 2 tuh. Masih brand new ya. Aduh. Terus gimana bro? Lu abis pakai WTB, terus ganti GP goceng yang mana ini road bike clincher ya? Jadi udah kayak road bike sih rasanya. Kayak ya gue geber mau speed 40 juga udah gue coba. Hayo aja, cuma guanya aja nggak mau. Oh gitu. 40 lumayan ya heart rate ya? Iya lumayan lah. Iya, karena gue nggak biasa peletonan juga, nggak biasa ngebut. Biasanya jauh, bukan ngebut ya. Biasanya kita anak ultra ya, bukan anak speed. Ultraman. Karena nggak bisa speed, bukan karena nggak pengen speed. Nah, terus udah lebihnya sih standar, nggak ada apa-apa lagi. Gue nambah tas doang. Tasnya apa itu? Tas culture-nya long ride lah ya, backpacking lah ya. Oke. Terus ya toolbox yang pasti gue terus bawa toolbox, bawa ban dalam dan lain-lain lah. Ini kasih ada apa-apa. Paling keren emang gue liat toolbox-nya sih. Iya. Enggak maksud gue ini udah pas lah ya. Jadi toolbox itu tetap ada. Jadi meskipun gue bawa toolbox, kalau bocornya di dalkot gue tetap naik taksi. Oh gitu ya. Kalau temen yang bocor baru dibantuin. Tapi kalau long ride baru. Karena biaya loading lumayan loh ya. Iya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Lampu belakang, depan nggak ada? Ya itu kan standar. Lampu depan belakang standar. Ini lampu depan nggak gue pasang. Nggak dipasang. Tapi setidaknya itu kita berkendara, kita dikenalin lah sama orang-orang lain bahwa oh ini ada sepeda loh gitu. Terus kita kalau masuk blind spot mereka kan tetap kelihatan ya seharusnya ya kalau ada lampu ya. Ini sebenarnya ada modifikasi lain ya yang pakai S-Saver di sini. Itu ntar ada foto ini di sini nih. Ya, itu aksesoris. Tapi ini lagi dalkot mode, jadi cuman ini aja ya, cukup ya? Iya, jadi kelihatannya lebay kalau kebanyakan aksesoris ke dalkot. Ada satu lagi sebenarnya yang pengen gue tanyain dan ini penting. Itu Cyclo-nya apa sih? Kecil amat, nggak tahu tuh apa deh mereknya. Kecil-kecil cabai rawit, Bang. Wah, itu dia. Karena Cyclo ini yang gue pakai dari Audax gue pertama. Nah, reliable ya? Reliable, benar. Bener, berarti nggak usah mahal-mahal itu. Siapa yang nyuruh mahal-mahal? Jadi memang pakai solar itu apa itu? Jadi Cyclo ini memang ya karena kecil, kapasitas baterai juga kecil. Kapasitas baterai kecil, dia berapa jam itu? Kira-kira untuk ride berapa jam? Untuk ride dari zero ya? Maksudnya dari 100% ya? Kalau semua mode-nya lu alertnya lu matiin semua segala macam ya. Kalau berhenti lu matiin, bukan di pause ya, tapi dimatiin habis itu nyalain lagi. Bisa bertahan 6 sampai 7 jam sih. 6 sampai 7 jam. Iya. Tapi kalau sambil di power bank ya pasti bisa lebih ya. Bisa lebih. Dan untuk kondisi cuaca gue nggak pakein cover ya, jadi hujan deras gue pakai juga aman-aman aja. Ratingnya IP68 ya. Ya kekurangannya cuma satu ya, kalau lu lihat yang map Nokia ya udahlah ya, gitu kan. Karena gini, lu goes lu bawa HP nggak? Bawa dong. Ya udah kalau mau logis pakai HP aja lah. Habis baterainya dong HP gue. Ya lu kan cuma ngeliat GPX sudah ada di Cyclo, ya kan? Lu tinggal buka Google Map posisi gua di mana sih? Udah samain persepsi, udah. Nyari inisial rute aja ya, tapi lanjutannya tetap pakai Cyclo. Dan dia kan juga sama kayak yang mau yang paling mahal pun ada warningnya. Kalau lu off course dia ada alertnya. Iya. Kalau lu back on track juga dia ada alertnya. Mau belok juga nanti 50 meter dia udah kasih notice gitu kan. Tapi dengan size yang kecil gitu mata nggak sakit nggak ya? Enggak sih. Alhamdulillah. Masih sehat, alhamdulillah sehat. Berarti itu hoax yang bilang kalau Cyclo tuh harus gede, itu hoax itu. Tapi lu kapan mau ganti jual Wahoo? Itu dia mau gue tanya, berarti lu nggak bakal upgrade gitu ya? Ternyata mau juga bro. Kalau ada limpahan yang lebih murah ya. Nah, sebenarnya itu. Tapi yang penting pokoknya udah cukup equipment ini untuk bisa Audax 200. Udah pernah ya? Selain sepedanya maksudnya. Ya, ini udah cukup mumpuni untuk semua Audax sih sebenarnya. Iya. Kalau
Kecuali gini, kalau Audax All Terrain yang jelas ban ini nggak bisa dipakai. Oke. Ya, All Terrain memang medannya berat. Lo akan pakai WTB itu lagi berarti pada saat Iya. outernya. Dengan wheelset yang Ya. sorry, Imam belum ganti ya wheelsetnya ya. Wheelset belum ganti ya, tapi ya pakai wheelset ini aja lah. Iya, Pakai iya. ini aja. Gue udah bilang sama istri gue, kalau apakah memungkinkan gue ikut Audax Kediri? Kalau memungkinkan. Kediri which is Desember ya? Desember, 19 Desember. Kebetulan juga istri orang Surabaya ya, jadi gue bisa taruh di Surabaya terus gue Kediri ngacir. Yang jelas sih. Jadi sepeda gravel lo beli bukan buat gravel ya ternyata ya? Bukan. Buat flexing. Buat flexing. Ngeri bro. Buat flexing. Bener. Ya enggak lah. Ya sesuai fungsinya aja. Cuma Iya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah aja kebeli lah ini. Jadi kayak dulu zaman kita pakai BB, lu pengen BB paling bagus, udah kesampaian kan? Udah. Terus pakai smartphone, lu pengen smartphone paling bagus. Yang nomor 2 akhirnya. Ya, abis itu setelah lu udah tercapai kan lu masa bodoh dengan yang lain kan? Ya udah Enggak. gue udah punya satu, udah Iya, tercapai. iya. Oh gini tuh rasanya pakai barang paling mahal gitu kan? Iya. Sama dengan sepeda kan. Oh. Ya udah sekarang gue mau pakai apa? Mau Pinarello, Dogma apa? Cervelo S5. Grafil. Ya udah gitu. Ya udah, gue bilang ya udah, Canonder juga nggak ada masalah gitu, Trek juga nggak ada masalah. Ya udah, Iya. gue udah tahu rasanya emang sepeda mahal emang enak digenjot. Lebih enak benar ya. Ada uang, Iya. ada barang ya. Iya. Tapi ini nggak ada uang, ada barang. Kan murah. Oh, kan ada uangnya tapi dikit. Iya. Itu susah ya dicari ya. Iya. Mau tahu nggak guys rahasianya bisa dapat barang bagus tapi murah? Apa Ki? Sering aja lu diledekin, jadi kalau lu diledekin lu terima aja, amin, cuma bilang terima kasih bang, doanya. Itu negatifnya. Kalau positifnya, si Bang Ivan ini dia orang yang paling dermawan di Hexa CC. Enggak beneran. Gue pribadi ngerasa seperti itu. Mungkin mekanik-mekanik yang pernah bekerja dengan sepedanya dia akan merasa begitu. Dikasih tip lebih, dipercaya, suruh megang barang dan lain-lain. Jadi ya inilah. What comes around goes around ya. What comes around goes around, bener. Apa yang sudah ditanam akan dituai. Alhamdulillah memang itu rezeki ya, 1 in a million kalau katanya Bang Kiki. Gak akan bisa didapat sama orang yang tidak beruntung gitu. Tapi alhamdulillah kepake. Terus juga size juga ternyata sama, sesuai. Pas ya. Yang jelas pas ya. Tapi sebenarnya kalau sepeda ini bukan size gua, tetap akan gua beli. Oh gitu. Terus gua jual lagi. Beli yang sesuai. Untung gak gue dulu ketemu ya. Hah? Kalau Iya. gue ketemu, gue jual sama lu habis itu. Ya kalau gue sih itulah yang nggak usah panjang-panjang. Yang jelas Iya. gini, kalau teman-teman ketemu kita di jalan, kita saling sapa gitu Ya, kan. ya. Ya. Paling nggak selamat Kalau pagi. ketemu ya. Terus kalau ketemu di pas Audax yang kewer-kewer itu 80% kemungkinan kami ya. Tadi Om Dimre belum dikenalin ya. Oh iya Allah. Ada satu teman kita yang di Cikarang, dia mau kadang-kadang mau datang ke sini walaupun jarang ya, tapi salut sih kalau masih mau datang lagi. Ditunggu ya, Ya. Dimre ya. Sekarang kan kita Audaxnya 200 ya. Iya. Kecuali Om Rimba ya. Tapi memang gini, kalau 200 lu santai oke, nggak masalah. Kalau lu Audax 200 over COT nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau Audax 400 lu over COT lu sayang BRM lu. Benar. Bayarnya juga lebih mahal Iya. ya. Kesimpulannya adalah kalau nggak niat-niat amat buat Audax nggak usah deh. Paham coy. Mendingan lu ya Romli gitu maksudnya? Ngemis Romli. Iya. What matters sebenarnya adalah preparation berarti ya. Betul. Ya kita sepeda for fun, yang penting tetap positif, nggak macam-macam. Dah cukup ya. Cukup ya. Kayak gitu ya. Ya mungkin episode terakhir ini sampai di situ aja. Episode pertama ini sampai di situ aja. Bincang-bincangnya. Mungkin ada kata-kata bijak atau pepatah-pepatah yang ingin disampaikan terakhir buat teman-teman yang nonton ini. Kalau ada yang nonton, kayaknya sih yang nonton kita doang yang berlapan ya. Iya. Sama istri-istri kita. Jadikan racun itu sebuah motivasi. Jadikan racun sebagai motivasi. Betul. Ya, ini konteksnya dalam bersepeda ya. Oke. Jadi, racunnya itu apa sih? Upgrade kan? Bener kan? Iya. Ketika lo upgrade artinya apa? Lo akan keluar kos kan? Betul. Nah, kenapa dijadikan motivasi? Membuat lo kerja lebih giat lagi, men. Oh, keren. Boleh.
Jadi abis ini performance lo di Karena ketika lu kena racun, lu harus nyetornya 2 kali. Satu bayar racunnya, satu ngasih ke istri dong. Lu mesti adil dong. Iya kan? iya. Which is itu double cost berarti pada saat Tuh, in jadi kan the end itu of the day. motivasi lu tetap berusaha semaksimal mungkin di usia lu yang masih produktif. Oh masih produktif. Iya dong. Iya, bener-bener. Oke bagus itu, boleh ditiru ya buat teman-teman. Ya segitu aja dari gua Wangki Ivan, dan di belakang ada Bang Kiki. Thank you Ki. Udah Assalamualaikum jadi kru. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.